Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafa Dwi Mailani. Di sini saya akan mempresentasikan penanganan perubahan iklim untuk mata kuliah karakter building. Oke, di sini ada 3 topik. Yang pertama ada trend and issue penanganan perubahan iklim. Kedua ada praktik terbaik perubahan iklim. Dan yang ketiga ada kesimpulan dari penanganan perubahan iklim. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Peningkatan intensitas pemanasan global atau global warming ditunjukkan dengan semakin meningkatnya akselerasi kenaikan suhu di permukaan, dingin ke laut, dan mencairnya es batu di Antartika maupun di Greenland. Di samping berdampak langsung terhadap kenaikan tinggi permukaan muka laut, pemanasan global juga menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada sektor kesehatan, pertanian, kehutanan, dan transportasi. Beberapa kejadian cuaca ekstrim yang pada beberapa tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh intensitas pemanasan global yang terjadi. Seiring dengan semakin intensifnya proses pemanasan global, intensitas terjadinya El Nino dan La Nina semakin meningkat. Berdasarkan data bencana tahun 2009, Indonesia termasuk dalam peringkat 5 besar negara di Asia dengan tingkat kejadian bencana alam terbesar dan didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Perubahan iklim buatan manusia terus menjadi salah satu ancaman terbesar bagi planet bumi. PBB memperingatkan bahwa kita harus bertindak sekarang atau sudah terlambat dengan membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat. Para ilmuwan telah menemukan bahwa bumi sedang menuju kenaikan suhu 3 derajat. Mereka menentukan bahwa bumi akan relatif aman jika suhu dibatasi hingga 1,5 derajat di atas tingkat pra-industri. Oke, di sini ada trend issue. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, dan ekosistem wilayah pesisir. Permasalahan perubahan iklim itulah yang telah menjadi isu global saat ini. Indonesia sebagai negara kepulauan rentan terhadap dampak dari perubahan iklim itu sendiri, seperti kenaikan permukaan air laut. Indonesia mengalami kenaikan permukaan air laut sebesar 0,8 sampai 1,2 cm per tahun, sementara sekitar 65% penduduk tinggal di wilayah pesisir. Selain itu, Indonesia juga mengalami tren kenaikan suhu sekitar 0,03 derajat Celcius per tahun pada rentang tahun 1981 sampai 2018. Berbeda dengan tahun 2018, tahun 2019, dan sampai 2020 menjadi tahun terpanas bagi Indonesia. Laporan perubahan cuaca dan pemanasan global PBB mengungkapkan 2019 menjadi tahun terpanas dalam periode 5 tahun terakhir. Laporan PBB tersebut menuliskan rata-rata suhu global pada 2019 sampai 2020 berada dalam jalur terpanas. Tahun 2020 juga tahun yang menantang bagi kita semua. Di awal tahun kita disertakan oleh bencana banjir di Jabodetabek dan Banten yang tercatat sebagai banjir dengan curah hujan tertinggi dalam 150 tahun, dengan korban jiwa yang cukup tinggi. Lalu, belum sempat kita berpindah dari bencana tersebut, dunia global dikejutkan oleh datangnya pandemi COVID-19 yang mengubah cara hidup kita selama ini. Pandemi COVID-19 merupakan krisis kesehatan yang juga menyeret negara-negara di dunia ke dalam resesi ekonomi. Di tahun 2022 ini terdapat fenomena hujan lebat dan cuaca ekstrim yang mengakibatkan kota Bogor mengalami banjir yang harusnya terbilang cukup deras. Kejadian itu tepat di tanggal 11 Oktober 2022 kemarin.
Seorang mahasiswa yang bernama Nabila terseret banjir sampai ke dalam gorong-gorong saat sedang mendorong sepeda motor miliknya dan mencoba melawan arus banjir tersebut. Karena tidak kuat melawan arus banjir tersebut, Nabila jatuh ke dalam gorong-gorong beserta sepeda motornya. Kejadian tersebut terekam oleh seseorang yang berada di dalam mobil yang juga melintas di jalan tersebut. Hingga pada tanggal 13 Oktober 2022, Nabila belum juga ditemukan. Menurut kabar terakhir, pencarian dihentikan sementara karena terkendala hujan deras. Kendala cuaca di Kota Bogor yang selalu hujan pada sore dalam beberapa hari ini menyebabkan petugas tim SAR juga kesulitan dalam pencarian. Demi keselamatan tim, kata Teofilo, pencarian akan dihentikan jika hujan kembali turun. Begitu hujan reda, tim SAR bergegas mencari Nabila. Namun, petugas hanya menemukan potongan dop motor bersama plat dengan nomor polisi F5137FHM di sekitar lokasi. Tim SAR sempat mencari Nabila hingga ke pintu air Manggarai, Jakarta pada Sabtu 15 Oktober 2022. Hingga pada akhirnya tanggal 16 Oktober 2022, jenazah Nabila ditemukan di Jakarta Barat. Dan berikutnya ada trend issue. Buletin edisi September 2022 memuat informasi tentang analisis curah hujan yang terjadi pada bulan Agustus 2022 dan perakiraan hujan 3 bulan ke depan, yaitu hujan bulan Oktober hingga Desember 2022. Dalam buletin ini juga dibahas analisis dinamika atmosfer dan laut serta perakiraan El Nino Southern Oscillation atau ENSO, Indian Ocean Dipole atau IOD, monsoon dan suhu muka laut atau SSD. Perakiraan hujan untuk 3 bulan ke depan yaitu periode Oktober hingga Desember 2022, sejumlah 78% zona musim di wilayah Indonesia saat ini terpantau sudah memasuki musim kemarau. Saat ini fenomena La Nina lemah atau weak La Nina, IOD negatif, dan suhu permukaan laut di sekitar Indonesia yang hangat masih bertahan dan diperkirakan akan berlanjut setidaknya hingga kuartal 3 tahun 2022. Anomali iklim ini berdampak pada peningkatan curah hujan selama periode musim kemarau. Dengan kesiapsiagaan dan adaptasi lebih dini, kita bisa mengurangi risiko bencana. Berikutnya ada praktik terbaik. Setiap orang dapat membantu membatasi perubahan iklim, dari cara kita berpergian, penggunaan listrik, hingga makanan yang kita konsumsi. Kita bisa membuat perbedaan. Mulailah dengan 10 tindakan untuk membantu mengatasi krisis iklim. Sebagian besar listrik dan panas kita dihasilkan dari batu bara, minyak, dan gas. Gunakan lebih sedikit energi dengan meminimalkan kebutuhan memanaskan dan mendinginkan suhu. Beralih ke bola lampu LED dan peralatan listrik hemat energi, mencuci pakaian Anda dengan air dingin, atau menjemur cucian Anda alih-alih menggunakan mesin pengering. Adapun cara sederhana mengatasi perubahan iklim, yang pertama adalah dengan menanam pohon. Kamu bisa menanam pohon di halaman rumah atau menaruh tanaman-tanaman kecil di teras. Selama fotosintesis, pohon dan tanaman lain menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Lalu dengan mengajak orang lain untuk melakukan pelestarian lingkungan. Beri contoh yang baik untuk pelestarian lingkungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan. Kamu juga bisa turut serta dalam komunitas pencinta lingkungan. Bukan hanya itu saja, reduce, reuse, dan recycle juga merupakan langkah sederhana sebagai cara mengatasi perubahan iklim lainnya. Reduce adalah kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Langkah ini juga membantu mengurangi pemborosan. Reduce juga bisa dilakukan dengan membeli produk yang dapat digunakan kembali alih-alih yang sekali pakai. Kalau reuse, menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sementara recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna lagi. Kalian bisa mendaur ulang kertas, plastik, koran, kaleng kaca, dan limbah lainnya menjadi sesuatu yang bermanfaat.
Kamu juga bisa mengatasi perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang berarti lebih sedikit emisi. Selain menghemat bensin, berjalan kaki dan bersepeda merupakan bentuk olahraga yang menyehatkan. Kamu juga bisa memanfaatkan angkutan umum atau menggunakan kendaraan bersama-sama. Jika terpaksa mengemudi, pastikan mobil atau motor berjalan efisien. Misalnya menjaga agar ban terus mengambang dengan baik dan meningkatkan jarak tempuh hingga lebih dari 3%. Kesimpulan, Indonesia merupakan negara dengan luas hutan terluas nomor 3 di dunia, sekaligus dengan negara tingkat emisi GRK yang tinggi. Kondisi ini membuat isu perubahan iklim menjadi penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya untuk mengatasi dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Komitmen ini ditunjukkan dengan keikutsertaan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan internasional yang luas tentang perubahan iklim. Tidak hanya itu, Indonesia juga melakukan upaya penanggulangan emisi GRK dengan target pengurangan dengan bantuan internasional dan mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK berdasarkan target NDC Paris Agreement. Paris Agreement merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dalam United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC mengenai mitigasi, adaptasi, dan pembiayaan emisi gas rumah kaca. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change dan diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2016. Pengesahan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kepada setiap warga negara. Melihat bagaimana rentannya Indonesia terhadap perubahan iklim, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK Indonesia sebagai upaya untuk menanggulangi perubahan iklim. Salah satu langkah Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi GRK adalah dengan melakukan rencana aksi mitigasi di sektor energi dengan target penurunan sebesar 314,03 mt CO2e pada tahun 2030. Selain itu, Indonesia juga telah mengeluarkan Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience atau LTS LCCR. LTS LCCR ini memiliki peran yang penting dalam visi Indonesia 2045. Sebenarnya, perubahan iklim itu sendiri tidak bisa diberhentikan. Namun kita bisa mengurangi perlahan-lahan jika konsisten dalam menjaga lingkungan kita sendiri. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus bisa melakukan hal-hal yang asli agar perubahan iklim ini tidak semakin parah dengan melakukan cara-cara di atas. Mari kita jaga bumi kita agar bumi kita tetap sehat. Thank you.